Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-temanku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pembelajaran fisika kelas 10 IPA 1, di mana kemarin kita sudah membahas terkait masalah bagaimana cara menentukan perbedaan antara GLB atau gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita murojaah terlebih dahulu bahwa GLB merupakan gerak lurus beraturan yang memiliki kecepatan konstan dan percepatannya sama dengan 0. Kecepatannya konstan dan percepatannya sama dengan 0, itu adalah GLB. Sedangkan GLBB itu dibagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Di mana GLBB dipercepat ini memiliki percepatannya yang positif, nilai percepatannya positif, dan juga kecepatannya itu dipercepat. Nah, sedangkan GLBB diperlambat memiliki percepatannya yang negatif dan kecepatannya diperlambat. Semakin lama kecepatannya semakin lambat. Itu adalah GLBB diperlambat, seperti itu. Nah, kita akan bahas hari ini terkait masalah bagaimana cara mengaplikasikan GLBB ini dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagaimana cara kita menghitung dalam studi kasus yang Bapak akan sampaikan. Ada beberapa poin seperti itu. Nah, sebelum kita memulai bagaimana cara melakukan perhitungan dari konsep GLBB, kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan-persamaan apa saja yang terlibat dalam konsep GLBB. Nah, berikut ini adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan, ada 4, yakni ada delta X sama dengan V0 ditambah V per 2 dikali T, lalu S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Di mana delta X sama S itu adalah masih dalam satu konsep, yaitu perpindahan ataupun jarak. Nah, lalu ada Vt sama dengan V0 ditambah AT, dan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah plus minus 2AS. Di mana delta X atau S ya tadi perpindahan, V0 itu adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan atau perlambatan, T itu adalah waktu benda bergerak, dan V adalah kecepatan akhir benda dalam satuan meter per second. Nah, di sini yang Bapak tekankan adalah bagaimana cara menentukan positif atau negatif dari suatu persamaan ini. Jika dilihat di sini S itu sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, maka kita pilih salah satu tergantung dari soalnya. Jika di dalam soalnya itu mengacu pada kecepatannya itu dipercepat, semakin lama kecepatannya itu semakin cepat, maka plus minusnya ini akan berubah menjadi positif. Nah, jika dalam satu soal itu terdapat kecepatannya benda tersebut adalah semakin lama semakin lambat, maka plus minus ini akan berubah menjadi negatif, seperti itu. Baik yang S-nya maupun yang Vt kuadratnya, dan juga Vt-nya juga, bahwa ketika nanti kecepatannya dipercepat itu positif, kalau kecepatannya diperlambat semakin lambat itu negatif, seperti itu. Nah, kita akan langsung ke contoh soalnya. Kita masuk ke case 2 terlebih dahulu. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah, kita lihat di sini. Kita mulai dari kita identifikasi terlebih dahulu diketahui. Adapun yang diketahuinya adalah benda bergerak dari keadaan diam. Otomatis kecepatan awalnya itu sama dengan 0 meter per second. Keadaan diam. Nah, oke. Nah, setelah itu, setelah kecepatan awalnya, berarti kita ada namanya percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Berarti percepatan lambangnya adalah A, sama dengan 4 meter per second kuadrat. Superscript, oke, sip.
Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan waktu. Nah, diketahui adalah waktunya 5 second. Kita ketik lagi, berarti waktunya itu T sama dengan 5 second. Nah, seperti ini. Berarti ada 3 yang diketahui. V0 pada saat keadaan diam berarti 0 meter per second. A berarti percepatan 4 meter per second kuadrat. Dan T sama dengan 5 second. Nah, yang dicari adalah ditanyakan V-nya dan juga S-nya. Seperti itu. V dan S. V itu adalah kecepatannya, dan S-nya itu adalah jarak yang ditempuh. Oke. Kita jawab. Yang harus kita pahami bersama adalah bagaimana cara menentukan nilai V dari kecepatan tersebut. Ada 3 rumus yang tadi kita sudah bahas. Manakah yang kira-kira bisa dikerjakan untuk mencari V-nya dengan diketahui ada V0-nya, ada A-nya, ada T-nya. Seperti itu. Bisa dilihat yang mana kita bisa mengerjakannya. Nah, kita bisa mengerjakannya yang ini. Vt sama dengan V0 ditambah AT. Ada V0-nya juga kan yang sudah diketahui, ada A-nya sudah diketahui, ada T-nya yang sudah diketahui, berarti kita cari Vt-nya atau V-nya. Nah, Vt sama dengan V0 ditambah AT. Nah, sama dengan V0-nya berapa? V0-nya 0. Ditambah A-nya berapa? 4. Dikali T-nya berapa? 5. A-nya 4, T-nya 5, V0-nya 0. Seperti itu. Jadi 0 ditambah 4 kali 5 berapa? 20. Berarti 0 ditambah 20 sama dengan 20 meter per second. Seperti itu. Nah, berarti kita sudah mengetahui bahwa kecepatan yang ditempuh oleh benda tersebut dengan percepatan yang 4 meter per second dan T-nya sama dengan 5 second adalah 20 meter per second. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai cara menentukan jaraknya. S-nya sama dengan. Nah, berarti dari keempat rumus ini, manakah yang bisa kita kerjakan? Nah, yang ini. S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, kita coba ya. S sama dengan V0. Berapa tadi? V0 kali T kali T. Kenapa Bapak kasih plus? Karena dari keadaan diam habis itu berjalan. Dari keadaan diam berarti kecepatannya makin lama makin cepat. Habis itu bergerak. Nah, berarti nilainya positif. Plus setengah AT kuadrat ya. Kuadrat. Oke, sip. Mantap. Nah, benar. Berarti nilainya ini sudah, oh ya. Oke, kita pindahkan dulu sebentar. Nah, berarti V0-nya berapa? 0. 0 dikali T-nya berapa? 5 ditambah setengah A-nya berapa? 4. T-nya berapa? 5. Dikuadratkan. Dikuadratkan. Siap, betul. Nah, seperti ini. Setelah itu kita sudah nih 0 kali 5 berarti 0 ditambah setengah dikali 4 dikali 5 kali 5 25. Nah, 25 kuadrat itu 5 kali 5 berarti 25. 0 ditambah setengahnya dari 4 2 dikali 25.
25 kali 2 berarti berapa? 50. 50 tambah 0, 50 meter. Nah, berarti jarak yang sudah ditempuh pada saat 5 sekon adalah 50 meter. Jadi, kita sudah menjawab pertanyaan yang nomor satu ini, bahwa kecepatan yang ditempuh pada benda bergerak tersebut adalah 20 meter per second dengan jarak 50 meter. Seperti itu. Oke, Naam, minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas di case yang terakhir, ataupun nanti ada case-case yang lain untuk lebih memantapkan lagi bagaimana konsep cara menghitung persamaan-persamaan GLBB dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, Ana cukupkan sekian pembelajaran materi pada hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran, semoga bermanfaat dan mohon maaf tidak ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.